Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Tapi pun salam Praja. Kembali lagi bersama saya ya, Praja Sukardi. Ini saya barusan sholat Isya ya. Kebetulan hari ini tidak ada aktivitas ya. Barangkali kita manfaatkan waktu yang tidak begitu lama sebentar ini untuk kita kembali ngobrol-ngobrol lah ya, sharing ya, masalah yang saya sampaikan pada waktu sore kemarin ya, karena kemarin waktunya singkat ya dan terbatas sehingga saya tidak bisa melanjutkan membahas masalah peraturan bupati ya. Nah, ini lanjutan daripada peraturan gubernur ya. Kemarin sudah saya sampaikan ya, yaitu yang nomor 45 ya tahun 2020. Nah, ini akan saya sampaikan draft peraturan bupati. Ini juga sudah sampai tahap akhir ya, tinggal penandatangan oleh Pak Bupati. Baik, kawan-kawan ya, barangkali langsung saja nih, jangan terlalu berlama-lama ya, nanti waktunya tidak cukup ya, karena kalau terlalu malam juga nanti mengganggu anak-anak yang lagi tidur ya. Oke, kembali ke draft ya. Ya, minum kopi dulu. Ada yang ganggu. Minum Sebentar. kopi. Apa ini, Bu? Kopi. Waduh, kopi ya. Biar gak ngantuk. Iya. Makanya. Kawan-kawan, ini ciri khas kopi dari Lampung Barat. Kopi asli ya, Lampung Barat. Ini gulanya gula aren, Bu ya? Iya. Gula aren bisa mantep. Saya cicip dulu, Bu ya. Iya. Gimana? Luar biasa. Nikmat. Enak. Nah, saya perkenalkan, ini Mehani ya, istriku tercinta yang paling cantik di dunia. Kebetulan istriku ini adalah anggota Pol PP juga ya, sama seperti saya. Tapi dia bertugas di kecamatan ya, Kecamatan Balik Bukit selaku kasih trantip ya. Iya. Kasih trantip. Nah, kalau selaku kasih trantip ini juga sama ya berjuangnya seperti Pol PP Kabupaten ya. Tugas pokok dan fungsi tidak jauh berbeda, hanya sekupnya mereka di kecamatan. Nah, ini langsung saya tanya-tanya sekalian ini, Bu. Kita ini lagi berbicara masalah peraturan ya, regulasi. Kemarin sore sudah saya sampaikan pergubnya. Nah, ini mau saya sampaikan peraturan bupatinya. Nah, sekarang kebetulan ini Ibu ada di sini ya. Jadi saya tanya nih, ini perkembangannya kopi di Kecamatan Balik Bukit seperti apa nih, Bu? Alhamdulillah aman di sana, tidak ada yang terpapar kena COVID-19. Aman, nggak ada ya? Satu pun nggak ada. Kita selalu mensosialisasikan kepada masyarakat sampai kita keliling bersama camat, Babin, Kapolsek, Koramil, habis itu Uspika ya, Kecamatan Balik Bukit. Tiap hari itu sosialisasinya. Iya, sampai kita di bank-bank, habis toko-toko, apa kita selalu sosialisasikan. Iya. Perlu diketahui juga Balik Bukit ini wilayah kota ya, jadi kecamatan yang berada di kota kabupaten. Jadi memang secara penegakannya mungkin lebih, Bu ya, lebih ya dibandingkan kecamatan yang lain-lain. Karena penduduknya sudah dari mana-mana dan memang pusat kota ya. Jadi pendatang-pendatang pun banyak. Tapi alhamdulillah zero ya, tidak ada yang tertular ya. Alhamdulillah. Ini juga berkat dukungan Uspika ya dari Kecamatan Balik Bukit bekerja sama ya dalam rangka pencegahan daripada COVID-19 ya. Syukur alhamdulillah, mudah-mudahan kita doakan, Bu ya. Mudah-mudahan tidak ada yang terpapar, Bu ya. Amin. Amin ya. Udah ya, saya mau ke belakang. Mau kemana? Ke belakang. Ke belakang dulu. Oke. Ini walaupun agak terganggu sebentar ya, tidak apa ya, karena secara penanganan COVID pun kasih trantip yang berada di kecamatan sangat berperan ya dalam rangka pencegahan dan penanggulangan COVID-19.
Oke, agak terganggu sedikit tadi, tidak apa ya, tidak apa. Nanti kita akan kembali lagi ya, kita akan ke draft bupati yang tadi ya. Baik, jadi saya ulangi lagi ya, bahwa draft ya tentang penerapan disiplin dan penegakan hukum protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian COVID-19 ini sudah tahap akhir ya, artinya nggak seberapa lama lagi ya Perbup ini akan diundangkan atau akan dikeluarkan atau akan diterbitkan oleh pemerintah daerah ya. Tetapi tidak mengapa ya, karena ketika peraturan dibuat itu tidak langsung begitu saja langsung dilaksanakan, tetapi perlu sosialisasi. Oleh karena itu ya, barangkali ini bentuk sosialisasi saya ya pribadi, menyampaikan kepada masyarakat, kepada kawan-kawan ya yang ada di Provinsi Lampung, khususnya di Lampung Barat, untuk sama-sama mengetahui ya, gitu ya. Oke, Ya, kita ngaji dulu ya. apa nah? Oh, ada kakak Nopal. Oke, maaf, ini agak diganggu sedikit, tapi nggak apa-apa. Ada waktunya. Gimana? Ini karena saatnya anakku belajar ngaji ya, jadi mau nggak mau harus saya ajarin dulu. Nah, gimana? Nih, baca ya. Baca di Ikro apa ini? Ja ya, di Ja. Oke, coba dibaca. Ja. Sa. Aja. Ataja. Ja. Terus. Sabaja. Bajasa. Saaja. Jaaba. Jaasa. Taaja. Sajaja. Jaaja. Sa. Saja. Ya, pinter ya. Nah, nanti dilanjut yang ini ya. Nah, tapi nanti kakak Nopal minta ajarin sama siapa? Uni. Sama Uni Nisa ya. Nanti kalau ayah udah selesai, nanti belajar lagi sama ayah ya. Oke? Oke, yaudah, di sana ya. Ya, beginilah kawan-kawan ya, namanya kepala keluarga ya. Jadi sudah bentar diganggu ibunya, kadang-kadang diganggu anaknya, tapi nggak apa-apa, nggak ada masalah ya. Makanya kita gunakan waktu seefisien mungkin ya. Kembali kita akan membahas Perbup ini ya hingga tuntas ya. Oke ya, tapi sebentar saya minum dulu ya. Kembali ke masalah draft tadi ya. Ini bentuk sosialisasi pribadi saya ya, untuk menyampaikan kepada kawan-kawan semua, kepada masyarakat ya. Karena nanti sebelum aturan ini kita terapkan di lapangan, terlebih dahulu disosialisasikan. Nah ini walaupun belum diterbitkan, belum diundangkan ya, belum dikeluarkan oleh pemerintah, tetapi ini tahap sosialisasi, tidak apa-apa kita sampaikan ya. Baik, kembali kita bicara ke draft Perbup ini ya. Ini tadi kemarin sore ya sudah saya sampaikan masalah peraturan Gubernur Lampung ya yang sudah diundangkan ya, dan sudah dilaksanakan penerapannya ya. Nah, kita kembali ke Perbup ya. Sebenarnya Perbup ini tidak jauh berbeda ya dengan Perbup yang kemarin saya sampaikan ya. Namun
di Perbuk ini nah barangkali kemarin keterangan mengenai apa sih itu corona ya atau COVID-19 ya atau COVID-19 belum diperjelas ya. Nah, di sini bisa kita lihat ya di bab 1 ya, pasal 1 ya. Apa sih corona itu? Nah, ini ada ya di sini coronavirus disease 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 atau COVID-19 adalah ya penyakit jenis baru. Nah, penyakit ini muncul baru tahun 2019 kemarin ya. Jadi sebelum-sebelumnya memang belum ada ya. Makanya disebut penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya ya. Kita nggak tahu sebelumnya. Pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi COVID-19 ya. Yaitu antara lain gejala gangguan pernapasan. Nah, biasanya orang yang terpapar COVID-19 ini dia akan mengalami gangguan pernapasannya ya. Pernapasan akut ya, seperti demam. Kemudian batuk ya, batuk, sesak napas ya. Dengan masa inkubasi rata-rata 5 sampai 6 ya hari. Dengan masa inkubasi terpanjang 14 hari. Ya, makanya ketika orang terpapar itu akan dipantau selama 14 hari ya. Ketika 14 hari biasanya si orang yang terpapar ini akan sembuh ya, akan sembuh. Kemudian ruang lingkup ya. Ruang lingkup peraturan bupati ini yang pertama adalah pelaksanaan, monitoring dan evaluasi, sanksi, sosialisasi, partisipasi masyarakat dan pendanaan ya. Ini ruang lingkupnya. Sedangkan Perbuk ini dimaksudkan ya dibuat yaitu sebagai pedoman pelaksanaan bagi masyarakat dalam rangka penerapan protokol kesehatan COVID-19 secara ketat ya. Secara ketat ya. Nah, ini secara ketat menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19. Sebentar hampir sama ya dengan peraturan gubernur ya. Pelaksanaan ya. Jadi pelaksanaannya pasal 4 yaitu setiap orang wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan bagi perorangan dalam penegakan, dalam pencegahan ya, pengendalian COVID-19 ya. Kemudian protokol kesehatan bagi perorangan ya, yaitu sebagai berikut ya. 1. Menggunakan alat pelindung diri berupa masker ya, hampir sama ya dengan Pergub. Jadi secara perorangan ya, masyarakat wajib menggunakan alat pelindung diri berupa masker ya. Jadi kembali lagi, pelindung diri untuk pencegahan perorangan ya, itu adalah masker ya, yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu ya. Jadi masker itu melindungi mulut ya, hidung, mulut dan dagu ya, dari hidung sampai dagu. Jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya ya. Jadi hampir sama dengan peraturan gubernur ya. Artinya untuk melindungi perorangan ya, diri kita masing-masing itu yang pertama adalah
kita diwajibkan pakai masker. Ya. Jadi masker ini memang kadang-kadang sulit ya, sulit. Masyarakat sangat terbebani ya, ketika pakai masker karena belum terbiasa. Ya. Ketika dia pakai masker mungkin agak sulit untuk bernapas, ya, ngap lah bahasanya ya, dan juga kurang enak ya. Maka kebanyakan masyarakat itu walaupun pakai masker, tapi terkadang masker itu hanya untuk pajangan ya, biasanya dilepas ya. Ketika ada petugas yang mengingatkan baru dipasang lagi. Itu rata-rata di lapangan ya. Nah, tetapi dengan aturan ya yang dibuat oleh pemerintah ya, yang tadi salah satunya adalah untuk mempertegas ya, yang tujuannya adalah mempertegas penerapan protokol secara ketat ya menuju masyarakat yang produktif ya, maka diwajibkan ya bagi masyarakat untuk menggunakan alat pelindung diri ya, yaitu masker ya, yang menutupi mulai dari hidung sampai dagu ya. Ketika kita keluar rumah ya, ketika kita keluar rumah kemudian berinteraksi dengan orang lain ya, yang tidak diketahui status kesehatannya. Jadi saya ulang kembali ya, kita tidak mengetahui ya, orang di luar sana ya, siapapun dia ya, kesehatannya, karena itu tadi ya, virus corona ini tidak nampak ya, tidak kelihatan. Jadi tergantung antara yang terpapar dan sehat itu kita tidak mengetahui ya. Nah, oleh karena itu perlunya kita melindungi diri dengan masker ya. Melindungi diri dengan masker. Kemudian membersihkan tangan secara teratur dengan menggunakan ya. Membersihkan tangan secara teratur ya, atau sesering mungkin ya, menggunakan sabun dan air mengalir ya. Sabun dan air mengalir agar tangan kita bersih ya. Kemudian cairan antiseptik berbasis alkohol atau hand sanitizer ya. Nah, ketika kita tidak menemukan air ya, kita bisa gunakan antiseptik ya, atau hand sanitizer ya. Kemudian melaksanakan pembatasan interaksi fisik ya, atau jaga jarak atau physical distancing ya. Meliputi menjaga jarak paling dekat 1 meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet ya dari orang yang berbicara ya. Tuh. Jadi menjaga jaraknya kalau bisa lebih dari 1 meter ya. Ketika kita bertemu ya dengan seseorang ya, sebaiknya jaga jarak ya. Kita sudah menggunakan masker ya, kemudian jaga jarak ya, itu akan mencegah droplet ya ketika orang berbicara. Mudah-mudahan kalau orang udah pakai masker ya, jaga jarak, maka dropletnya itu tidak akan mengena ke lawan bicara kita ya. Kemudian ketika batuk ya atau bersin, nah itu bahaya. Ketika batuk dan bersin kalau nggak jaga jarak ya, kemudian nggak pakai masker, itu bahaya ya, karena droplet kita bisa kemana-mana ya. Kemudian menghindari kerumunan, keramaian dan berdesakan ya. Jadi kalaupun ya kita tidak ada urusan penting ya, lebih baik hindari hal tersebut. Tidak usah mengunjungi tempat-tempat orang berkerumun ya. Kemudian tempat-tempat keramaian, apalagi sampai berdesak-desakan ya. Kalaupun tidak penting. Nah, ketika kita mau ke pasar ya,
kita tidak mungkin lah ya, karena untuk memenuhi kebutuhan kita sehari-hari ya kita harus ke pasar, berarti harus ke tempat keramaian ya. Nah oleh karena itu ketika kita ke tempat keramaian, yaitu tadi harus pakai masker ya, kemudian cuci tangan ketika kita keluar rumah, ketika mau kembali ke rumah cuci tangan yang bersih ya, pakai hand sanitizer, dan jangan berlama-lama ya, jangan berlama-lama di pasar. Karena itu tadi di pasar itu banyak orang berkerumun ya, banyak orang berdesak-desakan, ramai di pasar ya. Jadi manfaat waktu sesingkat mungkin ya. Ketika kita belanja, mendapatkan sesuatu yang diinginkan, langsung kita kembali buru-buru ya. Dan ingat, ketika kembali buru-buru sebelum masuk rumah cuci tangan bersih, salin baju dan sebagainya ya, sehingga masuk ke rumah kita dalam keadaan bersih ya. Takutnya nanti kalau di pasar ada yang terpapar ya, kita terkonfirmasi ya, kemudian kita bawa ke rumah, nanti keluarganya yang kena kan, suami kita, istri kita yang kena, anak-anak kita, orang tua, mertua dan sebagainya ya. Sedangkan penyakit ini sangat rentan bagi orang-orang yang sudah manula, tua ya, anak-anak kecil sangat rentan. Tuh. Dan hindari berdesak-desakan ya. Jadi ketika kita di pasar pun kalau kelihatan berdesak-desakan, enak menghindar ya. Menghindar, tunggu dulu, ketika sudah mulai ini tidak berdesakan, kita bisa mencari barang yang kita cari ya. Kemudian meningkatkan daya tahan tubuh dan menerapkan PHBS ya. Nah itu yang paling penting ya. Sebenarnya yang paling penting adalah bagaimana cara kita meningkatkan daya tahan tubuh ya. Banyak ya caranya, bisa kita berolahraga ya. Jangan malas berolahraga ya. Ketika kita berolahraga pasti badan sehat ya. Tapi kalau kita malas berolahraga ya, maka badan kita ini akan luyu, akan letih, akan lesu, mudah terkena penyakit ya. Dalam hal meningkatkan daya tahan tadi ya, selain olahraga harus banyak makan vitamin ya. Banyak makan vitamin ya, biar badan kita ini badan sehat. Kemudian jangan takut dengan sinar matahari pagi ya. Jadi ketika kita pagi ya, kalau misalkan selalu olahraga kena sinar matahari pagi ya, biar sehat itu ya. Kemudian di pasal 6 ya, di pasal 6 setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di daerah wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan bagi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungannya ya. Nah ini, jadi bagi pelaku usaha, pengelola, penyelenggara ya, bertanggung jawab ya, dan fasilitas umum di daerah wajib melakukan dan protokol kesehatan ya. Nah seperti yang saya sampaikan waktu itu ya, jadi pelaku usaha ini juga wajib ya, wajib menjaga dan melaksanakan protokol kesehatan. Itu ada SOP-nya ya, ada standar prosedurnya ya, sudah ada acuannya yang dibuat oleh pemerintah daerah ya. Jadi bagi pelaku usaha ya, itu wajib mentaati ya, kemudian menyiapkan segala fasilitasnya ya, segala fasilitas dalam hal pencegahan. Bisa jadi mereka menyiapkan fasilitasnya berupa para karyawannya ya harus pakai masker, kemudian ada tempat cuci tangan, menyiapkan hand sanitizer, menjaga jarak ya, kemudian kebersihannya, kemudian karyawannya itu kalau memang terlalu banyak diberi bergantian ya, cara bergantian bekerjanya, sehingga ketika ada yang terpapar pun ya tidak begitu cepat menular ya.
begitu. Kemudian pengelola apa wisata-wisata ya, destinasi wisata ya. Apabila biasanya kalau di Lampung Barat ini destinasi wisata milik Pekon-Pekon ya, yang dikelola oleh Pak Darwis ya, itu juga wajib menyiapkan fasilitas dan sarana untuk pencegahan COVID-19 sama ya. Jadi sudah ada acuannya ya dari pemerintah daerah, ada SOP-nya, nah itu ditaati ya. Ya. Bagaimana ya, orang datang ya akan diukur melalui memakai alat termogun ya, dan dicek dan lain sebagainya ya. Nah, itu juga harus taati oleh pelaku-pelaku pengelola wisata. Kemudian tempat dan fasilitas umum sebagai nomor 1 meliputi ya. Ini yang dimaksud dengan fasilitas umum. Perkantoran, tempat kerja ya, usaha dan industri ya. Termasuk kantor Pemda sendiri ya. Jadi untuk karyawan ASN yang bekerja di kantor juga harus mengikuti protokol kesehatan ya. Ini sudah ada acuannya ya, sudah disampaikan oleh pemerintah daerah dan wajib untuk ditaati ya, untuk ditaati. Kemudian sekolah ya. Nah, sekolah ini ketika masih zona hijau ya, masih diperbolehkan tatap muka, tapi ketika sudah berubah jadi oranye ya, maka dievaluasi kembali ya, untuk daring kembali di rumah. Tempat ibadah ya, begitu juga untuk tempat ibadah ya, karena di situ tempat ibadah ini baik masjid ya, mushola, gereja, biara dan sebagainya juga diatur ya, ada cuklak jenisnya ya, tentang bagaimana beribadah dalam keadaan pandemi COVID-19 ya. Sudah diatur jarak-jaraknya ya, ketika kita sholat ya, sapnya sudah diatur. Kemudian pakai masker ya, bawa sejadah dari rumah ya. Kemudian cuci tangan dan sebagainya. Kemudian di stasiun dan terminal ya sama ya, stasiun terminal, transportasi umum, kendaraan pribadi, toko, serba dan pasar tradisional ya. Di toko-toko serba sama ya, di Indomaret, Alfamaret ya, minimarket itu juga wajib ya menjaga daripada protokol kesehatan ya. Dan memang sudah diatur juga jenisnya ya tentang penerapannya. Apotek dan toko-toko ya, warung makan, rumah makan ya, kafe, restoran, dagang kaki lima, lapak jajanan, perhotelan, penginapan dan yang sejenisnya ya, tempat pariwisata, tempat hiburan, karaoke, fasilitas pelayanan kesehatan ya, area publik dan tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa ya, dan tempat fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Jadi tempat dan fasilitas umum itu ya seperti yang apa saya sampaikan tadi ya, banyak sekali ya tempat-tempat hampir secara keseluruhan. Kemudian protokol kesehatan bagi masyarakat ya, ini yang protokol kesehatan bagi masyarakat. Yang pertama adalah memastikan karyawan, pengunjung tempat dan usaha telah melakukan dan mematuhi protokol kesehatan. Nah, ini secara umum lah ya. Jadi apa yang dilakukan ya. Nah, ini saya rasa nanti bisa ketika sudah diundangkan ya, sudah diterbitkan, dikeluarkan oleh pemerintah, nanti bisa dilihat lah ya melalui Google ya, bisa dicari di Lampung Barat ya. Banyak ya. Nanti kalau saya baca secara keseluruhan waktunya tidak cukup ya untuk kita ngobrol-ngobrol. Monitoring ya,
monitoring dan evaluasi ini diatur di bab 4 ya, pasal 6, yaitu pelaksanaan monitoring dan evaluasi peraturan bupati dilakukan oleh Badan Penanggulangan Bencana ya. Kemudian Polisi Pamong Praja, Dinas Kesehatan dan instansi terkait sesuai kebutuhan ya. Itu. Ini biasanya tim gugus tugas ya yang melakukan monitoring dan evaluasi. Nah, kemudian yang di bab 5 ya, ini masalah sanksi ya. Nah, ini yang paling penting ya. Jadi jangan sampai nanti ketika ini diterapkan masyarakat tidak tahu ya, masyarakat banyak kena sanksi ya. Oleh karena itu ini saya sampaikan ya, bahwa di pasal 7 ya, ayat 1, setiap orang dan pelaku usaha ya, ini ya orang ya, pelaku usaha ya, penyelenggara dan pengelola ya, penyelenggara dan pengelola ya, seperti tempat-tempat wisata ya, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum. Nah, fasilitas yang saya sampaikan tadi ya, yang tidak menerapkan protokol kesehatan ya, sebagaimana dimaksud dalam pasal 4 dan pasal 5, dan atau pelanggaran lainnya yang berpotensi mengganggu ya. Nah, ini yang ada potensi untuk akan mengganggu, menghambat dan menggagalkan upaya pemerintah daerah ya dan masyarakat untuk mencegah dan menangani penyebaran dan penularan COVID-19 dikenakan sanksi ya. Nah, itu tadi ya, sudah jelas ya, baik dia perorangan ya, kemudian pelaku usaha, penyelenggara dan pengelola ya, serta penanggung jawab tempat dan fasilitas umum ya, itu dapat dikenakan sanksi ya. Nah, kemudian sanksi pelanggaran ya, penerapan protokol kesehatan dalam pencegahan pengendalian COVID-19 itu berupa ya, bagi perorangan ya, ini bagi perorangan terlebih dahulu ya. Bagi perorangan, 1, teguran lisan atau tertulis ya. Sudah pastilah ya, lisan dan tertulis. Kalau teguran lisan ini memang sudah sering kita lakukan ya, ketika kita melakukan penegakan disiplin protokol kesehatan di lapangan ya. Jadi dari awal mulai menyebarnya COVID-19 ya sampai saat ini kita tidak henti-hentinya melakukan penertiban ya, penegakan disiplin protokol kesehatan ya di semua tempat ya, semua tempat yang disampaikan tadi. Nah, kita sudah sering melakukan teguran lisan. Yang untuk yang tertulis belum ya. Kemudian menyanyikan lagu nasional. Nah, ini sama ya, dalam rangka memberikan semangat ya, menimbulkan rasa kebangsaan ya, maka diharuskan menyanyi lagu nasional ya, biar bangkit kembali rasa kebangsaan. Membersihkan fasilitas umum ya, menyapu jalan dan memungut sampah ya. Membersihkan fasilitas umum tadi ya, sama dengan Pergub. Kemudian mengucapkan janji tidak akan melanggar protokol kesehatan ya. Ini setiap pelanggar ya, terakhir kita harus harus mengucapkan janji ya bagi si pelanggar ya. Ketika dia mengucapkan janji, maka mudah-mudahan masyarakat yang belum mentaati protokol kesehatan tidak akan mengulangi lagi ya. Kemudian denda administrasi ya, denda administrasi. Nah, kemudian bagi pelaku usaha ya, pengelola, penyelenggara atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum itu yang pertama adalah teguran lisan ya, atau teguran tertulis, samalah sifatnya, denda administratif. Nah, jadi itu bedanya ya antara Pergub dan Perbuk ya. Perbuk kita mengatur tentang denda juga, denda administrasi. Kemudian penghentian sementara
operasional usaha dan pencabutan izin usaha ya. Nah, kita sekarang bicara masalah denda ya. Di sini di ayat 3, denda administratif ya sebagaimana dimaksud pada ayat 2 ya. Huruf A angka 5 dan huruf B angka 2 dengan ketentuan sebagai berikut. Terhadap perorangan ya, perorangan. Ini denda untuk perorangan. Jadi denda itu ada untuk perorangan, ada untuk pelaku usaha ya. Jadi denda terhadap perorangan paling tinggi Rp50.000 ya. Jadi bagi perorangan yang melanggar disiplin protokol kesehatan akan diberikan denda ya sebesar Rp50.000 paling tinggi ya. Contoh nih, ketika kita melakukan razia ya di tempat-tempat yang saya sebutkan tadi, ternyata ada masyarakat yang tidak mau memakai masker ya atau tidak menggunakan masker, maka bisa didenda ya paling tinggi Rp50.000. Nah, terhadap pelaku usaha atau pengelola penyelenggara ya atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum paling tinggi Rp200.000 ya. Contoh ini kalau pelaku usaha contohnya pelaku usaha ada perusahaan tempe ya. Nah, ini karyawannya banyak. Nah, tetapi si pemilik ya usaha tersebut ini tidak mewajibkan karyawannya pakai masker ya. Tidak ada yang pakai masker, maka usaha ya tersebut dapat dikenakan denda ya, pelaku usahanya dapat dikenakan denda paling tinggi Rp200.000. Ini sama ya, baik pengelola, penyelenggara, pengelola wisata contohnya ya, ada destinasi wisata yang dikelola oleh pekon atau desa ya melalui Perdarwisnya, tapi tidak melaksanakan protokol kesehatan pun bisa dikenakan sanksi administrasi ya berupa denda paling tinggi Rp200.000. Nah, itu tadi ya kawan-kawan ya. Jadi kita bicara masalah draft peraturan bupati ya, sampai ke sanksi ya yang saya sampaikan tadi. Ini masih ada beberapa pasal lagi ya, masih banyak ya. Ada sosialisasi ya. Jadi mengenai sosialisasi ini ada di bab 6 ya, pasal 11, yaitu Dinas Kesehatan dan perangkat daerah terkait sesuai dengan tugas dan fungsinya melakukan sosialisasi terkait informasi, edukasi ya, cara pencegahan dan pengendalian COVID-19 kepada masyarakat. Dalam melaksanakan sosialisasi ya sebagaimana dimaksud pada ayat 1 melibatkan Forpimda ya, forum pimpinan daerah, kemudian pemuka agama, tokoh adat ya, tokoh masyarakat dan unsur masyarakat lainnya. Jadi semua berkewajiban untuk melakukan sosialisasi ya. Sama dengan partisipasi masyarakat ya. Nah, ini masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan protokol kesehatan pada kegiatan masyarakat. Partisipasi semua ya, termasuk masyarakat. Kemudian lain-lain ya, ini ada lampiran ya, ini format ya. Nah, pada intinya itulah ya, ini secara garis besarnya saja ya, saya sampaikan. Itulah draft nanti ya, peraturan bupati ya, tentang penerapan disiplin
dan penegakan hukum ya, protokol kesehatan sebagai upaya pencegahan dan pengendalian corona COVID-19 atau COVID-19 ya. Nah, kawan-kawan semua ya, walaupun sempat terganggu tadi ya, terganggu oleh anak, oleh ibunya juga, tapi ternyata selesai juga kita sampaikan ya draft daripada peraturan bupati ya, yang akan nanti menunggu ya diundangkan ya kapan diterbitkan, dan tidak akan lama lagi ya, tidak akan lama karena ini sudah final, tinggal kita sosialisasikan. Bila kawan-kawan sekalian ya, walaupun ini baru berbentuk draft ya, tetapi sengaja ya, ini dalam bentuk salah satu sosialisasi pribadi saya ya, yang saya sampaikan kepada kawan-kawan semua ya, kepada masyarakat khususnya masyarakat Lampung Barat ya, mudah-mudahan ketika nanti diberlakukan ya, masyarakat sudah siap ya, masyarakat sudah siap dan mengetahui, sehingga nanti di lapangan tidak akan terjadi ya, tidak akan terjadi pelanggaran-pelanggaran ya, tidak akan kita temui pelanggaran-pelanggaran. Masyarakat sudah sadar ya, kemudian sudah paham ya, sudah sedikit mengetahui ya apa sanksi-sanksinya yang bakalan akan diterima ketika melanggar protokol kesehatan. Saya rasa mungkin itu ya. Jadi apa yang saya sampaikan ini saya ulangi kembali ya, bahwa ini adalah sesuai dengan apa yang saya baca dan menurut apa yang saya ketahui ya. Ya barangkali masih banyak kekurangan ya, masih banyak yang belum saya perjelas kembali ya, tetapi nanti ini tugas kita bersama ya, tugas semua masyarakatnya, tugas semua stakeholder ya yang dalam Barat untuk menyampaikan daripada perbuk ini ya. Ya tentunya dengan caranya masing-masing ya, dengan caranya masing-masing. Dan kebetulan pada kesempatan malam ini ya walaupun mungkin tidak sejelas ya, tidak sejelas-jelasnya, tetapi paling tidak ini untuk gambaran kita bersama ya, terkait dengan masalah penegakan hukum protokol kesehatan ya. Barangkali itu ya yang bisa saya berikan ya malam ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya ya. Nah, kalaupun nanti memang ada saran pendapat ya, silahkan ditulis ya di saran di bawah ya, dan mudah-mudahan dengan saran dan pendapat itu nanti akan lebih memperjelas ya, akan lebih masyarakat akan memahami ya. Barangkali mungkin saran pendapatnya juga sekaligus menambahkan apa yang saya sampaikan ya, sehingga masyarakat benar-benar paham ya, masyarakat memang benar-benar mengerti tentang draft peraturan bupati, sehingga nantinya ya, masyarakat tidak masyarakat akan melaksanakan ya, arahan, petunjuk, aturan yang sudah dibuat oleh pemerintah, sehingga mudah-mudahan COVID-19 ini tidak berkembang ya, tidak menyebar kemana-mana ya, terutama di wilayah kita. Wilayah kita akan aman ya dari COVID-19 ya, walaupun ya di akhir-akhir ini itu mengalami peningkatan ya, tapi mudah-mudahan dengan adanya regulasi aturan ya, kemudian sedikit akan mempertegas kepada masyarakat untuk selalu menjaga ya, selalu mentaati ya protokol kesehatan, COVID-19 akan segera berakhir ya. Terima kasih. Mohon maaf ya apabila ada hal yang kurang berkenan ya.
kita bertemu kembali mungkin di lain waktu dan lain kesempatan dan lain pembahasan ya. Mudah-mudahan sedikit apa yang saya sampaikan ini ada manfaatnya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin. Terima kasih. Saya Iri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Praja.